Tahu Bapak, Nabi Adam berdoa supaya dipertemukan dengan Siti Hawa ketika diusir turun ke dunia. Berapa lama baru Allah kabulkan doanya? 200 tahun. Nabi Zakaria minta anak, berdoa saja usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Usia 80 tahun. Bayangkan, dari 21 tahun, 80 tahun baru dikasih. Nabi Musa, ya Allah, selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kapan baru Allah kabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad, ya Allah, kembalikan kiblat kami dari Mekah pindah ke Palestina, kembalikan lagi ke Mekah. Berapa lama baru Allah kabulkan? 18 bulan. Itu Nabi, baik agamanya, bagus akhlaknya, dekat dengan Allah, dikabulkan puluhan sampai ratusan tahun. Bapak, hari Jumat saja modalnya. Tuh kan tipu. Berdoa malam mau dikasih pagi, pret. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini kita pilkada damai. Pertama yang perlu kita sadarkan, ibu-ibu mau kasih HP gratis, iPhone 14 1 tera, harganya 35 juta, pulsana 5 juta, mau? Betul ibu? Angkat tangan ya mau. Mana HP ku, mana ya men? Mau ibu? Tapi begitu ku kasih kau langsung tuli. Mana yang mau? Mana kok? Masih mau kok kalau tuli nih? Kamu apa HP kalau tuli mah kok? Halo? Oi, halo? Ih, masalah si HP. Halo? Tania HP masalah, telingamu galaca. Ayo. Berarti yang mahal bukan HP. Apa yang mahal? Telinga. Biar ada HPmu kalau tuli tidak ada gunanya. Berarti yang mahal bukan seluler. Yang mahal bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di telingamu, tempatnya proporsional di samping. Bapak Ibu pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya daun telinga satu di bawah pantat? Halo Pak Dandim. Oh iya Pak, di mana komandan? Iya toh? Iya. Allahu Akbar. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ini ada kamera. Ini data kabur saya Pak. Ini kamera saya bawa. Ini kalau di Makassar sepertinya belum ada samanya. Karena memang mahal. Apa ini yang mahal? Bukan. Biar ada kamera uangmu beli kamera ini, kau harus punya ilmunya. Artinya apa? Kalau Bapak pakai ini kamera ndak ada ilmumu, setengah badan Ustaz. Nah foto. Jadi setengah badan betul. Tapi apa? Pusat ke bawah. Lamu apa itu kalau setengah badan pusatnya ke bawah? Dia harus ditahu berapa kecepatan cahaya, berapa kekuatan cahaya megapiksel kita punya, jaraknya dari kamera ke dasat latif. Itu harus Bapak tahu semua. Di zoom out, dia selalu dia kasih pegang-pegang itu. Kenapa? Karena kalau saya gerak, dia berubah lagi, gerak berubah lagi. Biar kau punya uang, punya kamera, kau punya ilmunya. Tapi apa dia mahal? Tidak. Tidak ada gunanya di kameramu kalau tidak ada matamu. Iya toh? Dan hebatnya lagi di mata, autofokus. Begitu kau buka, tidak perlu kau kasih begini. Oh, bayangkan kalau harus diputar, berperang Pak Dandim. Lebih dulu ditembak kepalanya baru diputar lagi. Iya toh? Iya. Dan hebatnya lagi di matamu, Allah kasih sensor pembeda. Dia bisa tahu mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Kenapa malam Jumat ini lelet rasana? Oh ternyata Satpol PP. Iya toh? Iya. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Oh. Bapak-bapak calon desa, tahu Muhammad Salah, Lionel Messi, Ronaldo. Oh itu gajinya Pak 1 bulan, 1 minggu triliunan.
Bukan 1 bulan, 1 minggu. Apa dia hebat? Tidak. Kenapa dia bisa jago begitu? Karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok lututnya. Mana bisa main bola kalau tidak bisa lutut bengkok? Mana? Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kakimu bisa bengkok. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Pak Bupati kasih ke mobil gratis. Tapi begitu dikasih kuncinya, lumpuh, tidak bisa gerak. Berarti yang mahal bukan mobil. Yang mahal kakimu yang masih bisa bergerak. Maka kita ucapkan. Tapi biar kau sehat semua ini telingamu. Gigimu bagus, matamu bagus, kakimu bagus. Tapi kau tidak beriman. Kau tidak beriman dan tidak beribadah. Kata Allah, kamu lebih hina dari binatang. Pak, tahu kambing? Tahu kambing? Itu ibu saya dan kakak saya di kampung, itu jual beli kambing. Kalau ada kambingnya nakal, nah panggil penjaganya. Balu ya bimbe, jual ini kambing. Sampai di pasar, Haji, ndak ada yang beli. Bawa pulang, potong nih. Potong, makan sama-sama. Dagingnya jadi sate. Isi perutnya jadi coto. Kakinya sop kikil. Ekornya sop buntut. Lidahnya sop lidah. Tanduknya perhiasan. Kulitnya perhiasan. Pelernya dibakar obat kuat. Iya toh? Iya. Kambing nakal jual. Tidak ada yang beli, potong, kita makan sama-sama. Tapi kalau ada calon kepala desa, dongo, kasar, beleng-beleng, mulutnya kasar, tutur katanya kasar, kelakuannya jelek, mau diapa? Siapa mau beli? Siapa mau beli? Ada kok mau beli? Dipotong. Siapa mau makan? Pelernya. Kasih buaya. Maka biar fisikmu kuat, fisikmu sehat. Tapi kalau tidak kau beriman, tidak ada gunanya. Maka kita karena ada iman, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil. Biar kuat imanmu, bagus fisikmu. Tapi kalau kau rusuh, kampungmu tidak bisa tenang, baku lempar, membakar rumah, baku busur, beras, orang Bugis dikejar sama orang Dayak dikejar sama orang Berau dikejar sama orang Bulungan dikejar sama orang Banjar. Enak enggak? Kita bisa dakwah tabligh akbar di sini karena kita damai. Itulah pelajaran penting dari sholat berjamaah. Maka kalau ada orang Islam, dia merasa bagus agamanya, dia rajin berjamaah, tapi suka cari musuh, sholatmu di hadapan Allah tidak ada faedahnya. Coba lihat kalau berjamaah. Yang pertama itu dianut, nilai-nilai dalam sholat jamaah adalah persaudaraan dan persatuan. Mana buktinya? Coba lihat kalau kita salat berjamaah. Apapun asalmu, dari manapun kamu datang, kamu sama menghadap ke kiblat. Menghadap ke? Tidak mungkin kau datang dari selatan menghadap ke selatan. Yang dari timur menghadap ke timur. Yang dari barat menghadap ke barat. Yang dari utara menghadap ke utara. Mana ada orang sholat begitu Pak di masjid? Tapi apapun darimu, selatan, utara, barat, timur, kau harus menghadap ke kiblat. Itu artinya apa? Nilai persatuan. Coba lihat kalau kita sholat. Niat, boleh kau pakai bahasa masing-masing. Niat. Orang Bugis niat. Boleh pakai bahasa Bugis. Wakate masampaja lorong. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Datang orang Toraja, kutunggak aneh masuk banyak lorong. Boleh, boleh. Karena itu belum masuk rangkaian sholat. Baru niat. Tapi begitu kau sudah takbir, tidak boleh kau pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya sholat jamaah di masjid ini? Kalau masing-masing jamaah pakai bahasanya. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum, saudara kita dari Tanah Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang juga orang Banjar. Dia pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Iya toh? Iya. Datang juga orang Kutai. Dia takbir bahasa daerahnya. Allah pore beneh. Bakuliah mako itu apa benih-benih ini? Terakhir orang dari Jakarta. Anak gaul tugas di PKT. Cocok itu? KPC maksudku. Dari Jakarta. Oh, anak gaul dari Jakarta. Dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah. Gede banget gitu loh. Kacau toh. Itu makanya orang sholat, makna daripada itu bahasa harus sama, persatuan. Kita bisa tablik akbar begini, kita bisa cari nafkah karena kita damai. Tidak ada kalian gunanya menang kepala desa. Demi Allah, tidak ada gunanya menang jadi kepala desa untuk 5 tahun kalau kalian berpecah belah. Lihat itu di Timur Tengah. Syam dulu namanya zaman Nabi. Yang kita kenal sekarang dengan Syria. Coba lihat. Mana bisa kita ceramah begini kalau sudah rusuh. Saudara-saudara sekalian. Dilempar lagi. Marilah kita memanjatkan puji syukur. Tidak bisa toh. Maka nikmat yang terbesar saat ini buat kita di Kutai Timur. Karena kita damai dan tentram. Maka jangan gara-gara pilkada. Jangan gara-gara pil caleg, jangan gara-gara pil kades, kalian bercerai-berai. Tapi dikalah Kak Ustadz. Berarti itu yang terbaik. Saudaraku, saya 2013 ikut Pilwali Makassar. 2013. Kalah Ustadz, 10 pasang calon. Kalah, tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Siapa bilang saya kalah? Tidak. Cuma besar suaranya yang menang. Iya toh? Itu yang disebut bersangka baik. Kalau kau sudah kalah, yang anu ini, wah tim suksesmu itu, tuntui, karena habis miwamu nambil. Maka kalau kalah, berarti itu yang terbaik. Andai saja saya menang waktu itu, saya jadi pejabat. Hormat saya sama gubernur Pak. Hormat saya sama menteri. Tapi karena saya waktu itu tidak menang, saya jadi ustadz. Sekarang mana presiden, kapolri, panglima TNI, menteri, ketua partai, kucaramai ko semua. Allah kasih yang terbaik. Kalau kalian tidak menang, jangan kok kerasa kerusuk. Percaya, bukan itu yang terbaik. Saya dibisik sama Kapolres tadi, Ustadz, sudah ada 2 kepala desa ku tangani sekarang. Kenapa? Karena korupsi. Cipdak kok, si mau kok, mau tongi jadi kepala desa baru dongo. Akhirnya apa? Tidak tahu penggunaan anggaran. Akhirnya apa? Dia kira kasihan baik, ternyata salah. Masuk ke penjara. Nah bilang, enggak ku tahu Pak Polisi. Apa boleh buat? Karena kau jadi pejabat, kau harus bertanggung jawab. Maka kalau kau kalah, jangan kau kerasa kerusuk. Bilang kau saja, inilah yang terbaik. Ini miku pegang janjiku tadi. Siap kalah, siap menang. Ini cuma siap menang, tidak siap kalah. Dengar kejadian saya lagi. Ini fakta dalam hidup saya. Mendaftar ke tentara waktu ku tamat SMA. Motong aja dia kabri. Benda lulus saya bu. Kenapa? Ceper. Makanya saya kalau berdiri sama Pak Kapolres Pak Anggoro saya begini Pak.
tinggi sekali, panggoro dia begini. Waktu itu saya tidak lulus. Kenapa? Pendek. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus. Sekarang, tidak tahu kenapa dia pangkatnya baru 2 bunga. Di Polda Sulawesi Barat, AKBP, 2 bunga. Pakai topi merah, karena dia reserse. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Dengan baret putih yang saya pakai sekarang, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Sekarang ini ada Dandim, ada Kapolres, ku caramai semua. Allah kasih yang terbaik. Gagal lagi saya jadi tentara, saya daftar fakultas kedokteran. Saya mau jadi dokter lagi. 3 kali saya daftar, Pak, nggak lulus. Demi Allah, 3 kali saya daftar, mau sekali saya jadi dokter, nggak lulus. Temanku lulus. Dia tugas sekarang di Kepulauan Aru. Sebelum Covid mau lebaran, saya telepon. Pak dokter, pulang ke lebaran? Tidak. Rugi-rugi itu pergi cari uang jauh-jauh, ndak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket, Ustaz. Kalau saya berempat pulang dengan anak istriku, bisa sampai 5 juta, 50 juta PP tiketku saja, Ustaz. Belum lagi oleh-oleh. Dalam hatiku, Alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Kenapa? Nggak pernah Kak pusing soal tiket saya, Pak. Mau mahal, mau murah, nggak ada urusan. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang belikan? Pak Kapolres. Makanya kalau kalian nanti pilkades kalah kok, berarti siap kok, Allah siapkan kok uang yang banyak. Jangan kok ribut. Sudah di situ takdirmu. Biar kau kerasa kerusu, kau tanyada lekmu, tidak mungkin kau menang. Tapi kalau kau menjadi pilkades, kau baik, datang silaturahmi, pilkades selesai. Kalau kau baik caramu, seluruh uangmu, seluruh tenagamu, seluruh sosialisasimu, seluruh menyapamu, seluruh kau stiker-stiker, kalau niatmu baik, itu jadi pahala. Tapi kalau kau menghalalkan segala cara, nyogok kiri kanan, memfitnah lawanmu, menjelek-jelekkan lawanmu, untung kalau kau menang. Kalau kalah, 2 rugimu, bertumpuk dosamu, lalu kau kalah pula. Sudah baik sangka kau saja, optimis menjalani apa yang kamu hadapi. Sekarang bagaimana supaya bisa menang, Ustaz? Pak, kenal Rasulullah. Kurang apa itu jahatnya itu masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah, Pak. Tidak ada orang mau disebut jahiliyah. Begitu jeleknya itu masyarakat waktu itu. Tidak ada yang namanya keadilan. Tidak ada yang namanya hak asasi. Perempuan jadi sampah. Perbudakan, bergaya hidup. Orang kaya dimuliakan. Orang miskin diinjak-injak. Siapa yang diutus Allah memperbaiki masyarakat jahiliyah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu 23 tahun. Bisa mengubah dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Apa modalnya? Dia berhasil 23 tahun. Padahal tidak ada APBD-nya. Tidak ada tim suksesnya. Tidak ada partai pengusungnya. Tidak ada cukongnya. Tidak ada kabinetnya. Berhasil. Apa sebabnya? Pertama, sejak muda disebut Al-Amin, yang terpercaya. Jadi kalau kau mau menang, modal utamamu dipercaya ke orang. Kalau kau tukang tipu, lain kau bilang, lain kau lakukan. Nabi Laura di kampungku pakai pelat talang, pak bote. Mana mau orang percaya? Kau kasih uang, apa masyarakat bilang? Ambil uangnya, tolak masuknya. Pertama modal, dipercaya dulu. Bagaimana kau mau dipercaya? Istrimu ajak kau tipu? Alasan rapa. Pergi merapa. Bagaimana orang masyarakat mau percaya kamu?
Bagaimana masyarakat mau pilih kamu? Nah, sama istrimu aja kasar, apalagi kalau sama masyarakatmu. Tidak mungkin kau bisa terpilih kalau orang lihat istrimu kau sakiti, istrimu kau nodai, istrimu kau hianati. Orang bilang, istrinya saja nak kasih gitu, apalagi nanti kita kalau dia sudah jadi pejabat. Maka pertama, apa? Dipercaya. Yang kedua, rahasia Nabi, akhlaknya baik. Maka sing ampe-ampenya. Bapak tahu ndak akhlak Nabi? Itu akhlak Nabi, kalau ketemu orang, tidak pernah Nabi dulu kasih tangannya. Tidak pernah sahabat dulu kasih tangannya, tidak. Pasti Nabi dulu kasih tangannya. Kita jabat tangan, oke. Akhlak Nabi, tidak pernah beliau jabat tangan kecuali senyum ke orang, dia pandang matanya, senyum. Kalian menerima jabat tangan, tapi sambil terima telepon. Yo. Ya. Itu tidak beradab. Nabi kalau jabat tangan sama orang, dia pandang matanya, dia senyum, lalu berselawat. Nanti dia lepas tangannya ketika sahabat itu melepas tangannya. Tidak pernah. Kita biasa baru calon kepala desa jabat tangan. Ya. Kega kok. Akhlak. Tahu lagi akhlak Rasul. Tidak pernah kasar bicara. Apa yang mau dicapai dengan kasar bicara? Maka Bapak kalau mau menang, tunjukkan akhlak mulia. Akhlak mulia itu tutur kata baik. Nabi kalau dipanggil dari belakang, misalnya saya dipanggil sama Pak Kasmidi, dah saat balik biasa begini aja. Iya Pak Wakil. Nabi tidak. Kalau dipanggil dari belakang, beliau arahkan semua badannya. Iya. Kalau menunjuk, tidak pernah nunjuk begini. Di sana. Enggak. Nabi katakan, sana. Kalau Bapak pakai akhlak Nabi, Pak, biar enggak ada uangmu kampanye, menang kok. Tapi kan kamu kasar. Mulut kotor. Oh ya. Sudah. Oh, ada tuh calon perempuan. Ada. Kelemahannya perempuan pagosip. Kalau ibu mampu kendalikan ini mulut, aman. Cuma kan itu kelemahannya perempuan. Nabi sendiri akui kelemahannya perempuan itu sehingga gampang masuk neraka. Satu, dia lawan suaminya. Dua, mulutnya suka gosip. Cocok ya? Istrimu begitu. Oh, Masya Allah Pak, istriku saya. Kalau mau keluar, saya biasa malu-malu sama tetangga. Nah cium kak Pak. Wih, nah lihat itu kan saur. 5 kali ciuman Pak. Nah cium di ini mataku. Jidat dia cium. Masya Allah. Pernah jaga dicium istrimu kalau mau keluar? Pika dulu, pika kok. Masya Allah, itu mamaknya cek di rumah. Tidak pernah rasanya saya keluar rumah, kecuali dia antar kak sampai di mobil. Sampai di mobil, jabat tangan. Jabat tangannya itu begini Pak. Baru dia usap dadaku. Ridhoi saya Ustaz. Ridhoi saya Ustaz. Baru dia cium. Dia cium ke istrinya. Masya Allah. Kenapa begitu istriku? Karena saya juga hargai dia. Tidak pernah ada rahasia. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Jadi resep supaya Bapak bisa menang, satu, kampanye dengan akhlak. Tutur kata yang baik. Dulu waktu saya ikut pilwali Pak, saya tahu ini calonnya beda, tapi saya tetap datang. Kan 10 pasang calon waktu itu, 10 pasang. Saya datang, saya sampaikan apa maksud dan tujuan saya. Kenapa Ustadz mau masuk ini, saya jelaskan. Sudah itu, akhirnya dia bilang,
Ustadz, sebenarnya sudah miku janji calon nomor 5. Tapi di sini anakku ada 3. Baik Ustadz, di sini ada 5 suara. Itu yang sudah terlanjur ku janji, saya coblos. Anakku yang 3 kusuruh pilih ki Ustadz. Kenapa? Karena dakwah dengan akhlak. Coba kita datang dengan akhlak. Saya tidak haruskan pilih saya coba kita pikir Pak, ini program-program tutur kata yang lembut, sopan santun. Sudah itu cara ketiga, doa kepada Allah. Doa ki. Doa, lebih baik berdoa daripada masogok. Doa apa? Doa menampil kades. Ya Allah, berikan saya kemenangan. Itu doanya. Nggak harus kau bahasa Arab. Daripada kau dikasih japi-japi. Ini anunya ini, simpangi dia numu, bungkus ini Quran, baru ikat kau di sinimu. Kalau pergi kau nanti menghadap ke timur, pegang patanu. Itu syirik. Jadi bagaimana caranya Pak Ustaz? Berdoalah kamu setiap 5 waktu. Itu yang standar. Karena lawanmu pasti juga berdoa. Maka supaya kau dapat perhatian khusus, ada fasilitas khusus kau harus pakai. Apa? Tahajud. Tahajud kok. Bangun tengah malam, sholat hajat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak ku tahu niatnya Ustaz. Usalli sunnatal hajjati, rakataini lillahi ta'ala. Itu bahasa Arab. Saya tidak tahu bahasa Arabnya. Bahasa Bugis mako. Wakate masampaja hajat, 2 rakaat sunnah irisesiku lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak tahu juga itu Ustaz. Ambil kau cara praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat. Tuhan, sholat hajat karena Allahu Akbar. Jangan kau ketawa, serius kayak ini. Ini cara main ketawa ini. Sudah itu 2 rakaat ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Sudah itu berdoa mako. Tidak harus bahasa Arab. Daripada bahasa Arab Bapak tidak tahu artinya, salah-salah ucap, berdaru. Dia bilang malaikat apa maksudnya ini Bapak ini? Dia minta supaya menampil kades, ternyata yang dia minta doa minta hujan. Bingung mi malaikat, lain di bulu, lain di hati. Boleh berdoa begini. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Saya tidak tahu menyusun kalimat, tapi Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Kabulkanlah permintaanku. Sudah. Ibu-ibu juga kalau lagi masalah kau sama suamimu, tidak tahu kau bahasa Arabnya, kau mau supaya suamimu baik, kau berdoa menangis kau saja depan suamimu. Allah sudah tahu apa maksudmu. Kasih nah. Allah tahu, oh selingkuh suaminya ini. Tidak mesti bahasa Arab. Ya. Kau ucapkan. Sudah itu, ya Allah, dengarkan dan kabulkan doa saya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Kenapa paling ada diusap-usap begini, tas baru kasih begini? Itu tambahan. Boleh jika tidak ada. Kenapa ada di muka Ustaz? Lebih-lebih nyambung. Masa kita berdoa, amin ya rabbal alamin. Kan tidak nyambung. Ya doa, minta kepada Allah. Jangan puas 5 waktu. Sudah salat subuh, sudah salat duhur, asar. Lawanmu juga itu. Tapi kau bangun salat tahajud. Ketika lawanmu, lawan tandingmu dia tidur, Bapak bangun sholat tahajud. Sudah itu, tawakal ilallah. Berserah diri kepada Allah. Kalau tidak dikabulkan, sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Kala ini nanti, ikut sih kok, 5 tahun yang akan datang, siewa sih kok. Kalau umur panjang, kalah lagi, lawan kok lagi nanti. Ada orang 3 kali baru menang. Ada orang berdoa, Pak, doa itu memang perlu waktu. Tahu Bapak, Nabi Adam berdoa supaya dipertemukan dengan Siti Hawa ketika diusir turun ke dunia. Berapa lama baru Allah kabulkan doanya? 200 tahun. Nabi Zakaria minta anak. Berdoa sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Usia 80 tahun. Bayangkan, dari 21 tahun, 80 tahun baru dikasih. Nabi Musa, ya Allah, selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kapan baru Allah kabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad,
Ya Allah, kembalikan kiblat kami dari Mekah pindah ke Palestina, kembalikan lagi ke Mekah. Berapa lama baru Allah kabulkan? 18 bulan. Itu Nabi, baik agamanya, bagus akhlaknya, dekat dengan Allah, dikabulkan puluhan sampai ratusan tahun. Bapak, hari Jumat saja modalnya. Tuh kan tipu. Berdoa malam mau dikasih pagi, pret. Kok ketawa, serius orang ini bos. Maka Bapak Ibu sekalian, yang terpenting dalam kita ini adalah ikhtiar. Percaya Tuhan sudah gariskan siapa yang menang di antara kalian. Kalau sudah kau pilkada dan menang orang yang kau lawan itu, datang kau. Selamat. Itulah jiwa besar. Selamat Ki. Saya dukung apa programnya. Kata yang menang. Tanam kau, uangmu yang habis itu, nanti saya ganti, saya kasih ke proyek penundukan langsung. Tapi kalau kau musuhi, sudah kalah, pucu persaudaraan, nah musuhi kau juga, ada kau urus administrasi, nah persulit kau. Maka yang baik, begitu menang, tunjukkan deh sifat kesatriamu. Sudah kita tanda tangan siap kalah, siap menang, maka selamat, saya dukung programmu. Ikan lele, ikan gabus, direbus pakai kayu bajaka. Jangan bertele-tele bos, adakah? Adakah? Lama tre. Ibu bapak, pada akhirnya selalu pesankan dan ingatkan dalam hati, rezeki yang terbesar di antara kita, Allah ciptakan kedamaian dalam negeri kita. Berapa suku yang ada di Kutai Timur ini, berapa bahasa yang ada di Kutai Timur ini, tapi dengan izin Allah, suku, bahasa, agama itu tidak membuat kita pecah belah, karena Allah membimbing kita menjadi umat yang satu, menjadi bangsa yang satu, satu bahasa, satu bangsa, satu nusa, yaitu Indonesia. Inilah yang kita pelihara. Tidak ada gunanya menampil kada, menampil kades kalau kita rusuh. Tidak ada gunanya semua itu. Karena nikmat terbesar kita rukun dan damai. Maka seluruh calon kepala desa, kalau Anda pelihara itu, maka amal-amal di sisi Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Nonton Bapak, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share.